Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Arba'un Al-Aqdiyah karya Syekh Abu Abdurrahman Aiman Ismail hafidhallahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-11 berkaitan tentang hal nara rabbana yaumal qiyamati. Apakah kita ini kelak di hari kiamat itu bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini permasalahan akidah yang luar biasa ini. Dibawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anan nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamati. Kata Abu Hurairah, orang-orang bertanya, wahai Rasul, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudarruna fil qamari lailatal badr. Apakah kalian itu kesulitan, tertimpa madorot, berdesak-desakan melihat bulan purnama? Jamaah hormati, menunjukkan kita kelak akan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat itu seperti melihat bulan purnama. Bulan purnama itu semua orang melihat dengan mudah. Kemudian qalu lah ya Rasulullah, mereka mengatakan tidak wahai Rasul, melihat bulan purnama itu tidak sulit, tidak berdesak-desakan. Lalu Nabi tanya lagi, fahal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian itu kesulitan, berdesak-desakan melihat matahari yang tidak tertutup awan? Jawaban para sahabat, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul. Matahari itu kalau siang hari gak ada awan, jelas. Lalu kata Nabi, fa innakum tarawnahu kadzalika, maka sesungguhnya kalian itu sungguh akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Hadis ini, jamaah hormati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis berkaitan dengan akidah, merupakan hadis yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahli bid'ah. Ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Karena kalau ahli bid'ah, akidah mereka orang mukmin gak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah mereka. Ahlu sunnah meyakini bahwasannya orang yang beriman itu kelak akan memandang Tuhan mereka. Makanya hadis ini merupakan hadis yang salah satu pokok membedakan antara ahlus sunnati wa ahlul bidah. Saudara yang saya hormati, sampai nanti Yazid ibn Harun, salah satu perawi hadis ini, beliau mengatakan, man kadzdzaba bihadzal hadis, siapa yang mendustakan hadis ini, artinya nggak yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat di hari kiamat. Maka kata beliau,
fahuwa bari'un minallahi wa rasulihi, maka dia itu telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Wes, dianggap kafir. Dan itu beliau bersumpah bukan hanya sekali dua kali. Menunjukkan jamaah hormati, hadis ini adalah satu hadis yang luar biasa. Bahkan penulis katakan, ru'yatullahi azza wa jalla sabitatun bil kitab was sunnah al mutawatirati wal ijma' wal akal. Ini kata penulis, memandang Allah di hari kiamat bagi orang yang beriman telah tetap dari ayat dalam kitab. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis itu mutawatir. Kalau mutawatir diriwayatkan orang banyak kepada orang banyak, sangat kuat. Bahkan kata penulis ijma. Padahal kalau sudah ijma itu tanpa dibawakan hadis, tanpa dibawakan ayat, sudah sangat kuat sekali. Jamaah hormati, disebutkan oleh Ibnu Hajar itu wallahu ta'ala alam seperti itu. Jadi kelak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang penulis membawakan dalil yang menunjukkan bahwasannya kelak Allah akan bisa dilihat di hari kiamat. Pertama surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, kelak akan mendapatkan husna, mendapatkan ziyadah. Husna itu, jamaah hormati, jannah. Orang kalau berbuat ihsan nanti akan mendapatkan jannah. Mendapatkan jannah. Kemudian ziyadah di situ ada tambahan, ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah Allah. Ya, cuman ini bonus lebih baik, lebih istimewa dibandingkan dengan pokok. Kan orang pokoknya masuk jannah, bonusnya memandang wajah Allah. Tapi ternyata ziyadah di sini, tambahan di sini itu luar biasa. Ya, lebih istimewa dibandingkan dengan jannah. Kan ada kenikmatan yang lebih dari jannah itu ada dua. Satu memandang wajah Allah. Yang kedua mendapatkan ridho Allah. Allah tidak akan marah selamanya. Allah tidak akan marah selamanya. Itu yang lebih istimewa dari kenikmatan jannah. Jemaah hormati, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata nudu." Ketika penduduk jannah masuk ke dalam jannah, diseru dengan seruan, "Ya ahlal jannah, inna lakum mau'ida indallah mau'idan lam tarauhu." Wahai penduduk jannah, sesungguhnya kalian itu ada perjanjian, ada janji di sisi Allah, yang janji Allah itu belum kalian lihat. Mereka mengatakan, "Wa ma huwa?" Loh, apa janji Allah yang kami belum lihat? "Alam tubayyit wujuhana wa tuzahzihuna 'anil nar wa tudkhilnal jannata." Bukankah telah diputihkan wajah-wajah kami? Kan kalau orang yang wajahnya putih itu orang yang beruntung. Bukankah telah diselamatkan dari neraka? Sungguh telah dimasukkan ke dalam jannah. Keberuntungan yang luar biasa. Bahkan nanti dalam ayat, "Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah beruntung. Ketika diseru penduduk jannah, masih ada janji di sisi Allah yang kalian belum lihat. Mereka heran, apa nah ini? Iya, padahal kita sudah wajahnya putih, kemudian selamat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Fayuk syaful hijab, fayanduruna ilaihi, disingkap tutupan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, fa wallahi, maka demi Allah kata Nabi, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihi minhu.
Maka demi Allah, tidak ada pemberian Allah kepada mereka yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diterangkan dalam hadis. Baru Nabi membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik kelak akan mendapatkan al-husna, al-jannah, kemudian tambahan. Tambahannya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ini, saudara yang saya hormati, menguatkan tentang hadis yang kita baca. Kalau tambahan faedah ayat itu ditafsirkan dengan hadis. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Bahkan nanti ulama terangkan butuhnya ayat kepada hadis itu melebihi butuhnya hadis kepada ayat. Apa maksudnya? Ayat tanpa penjelasan dari hadis kadang kita nggak bisa untuk mendapatkan pemahaman yang detail, yang rinci, untuk bisa mengamalkan, nggak bisa. Kayak sholat, rincian sholat di dalam hadis. Jamaah hormati, tapi butuhnya hadis kepada ayat. Kadang hadis itu tanpa ayat sudah bisa dipahami. Pelajaran tambahan ayat ditafsirkan dengan hadis. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan bahwasannya orang beriman itu kelak akan bisa memandang wajah Allah. Penulis membawakan surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang pada hari itu berseri-seri. Ya, berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat. Wajah berseri kepada Tuhan mereka melihat. Saudara yang saya hormati, wajah yang berseri ini ya adalah wajahnya al-mu'minul abror. Orang mukmin yang baik. Wajahnya berseri-seri. Kemudian ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah itu kata Ikrimah, tanduru ila rabbiha azza wa jalla nadra. Memandang kepada Tuhannya dengan satu pandangan. Berseri-seri memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qayyim, ini ucapan qaulu kulli mufassirin min ahli sunnah wal hadis. Dari penjelasan dari ahli sunnah dan ahli hadis itu seperti itu. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mandangnya ini dengan mata. Mana dalil yang menunjukkan mandangnya dengan mata? Didatangkan dengan ila. Kalau nadoro ila itu berarti mandang dengan mata. Ya, mandang dengan mata, dengan ain. Ya. Kan ada pandangan itu dengan mata, dengan hati. Kadang orang misalkan melihat orang ketemu bersemut. Ya, tak sawang kok. Apa? Lagi banyak masalah. Loh, dari mana kita tahu? Banyak masalah. Bersemut itu kan kadang bisa luwe, bisa apalah, loro untu misalkan. Itu pandangan dengan hati. Tapi kalau pandangan dengan mata, tak lihat matamu merah. Itu berarti pandangan dengan mata. Saudara yang saya hormati, ayat yang kedua ini menunjukkan kelak orang yang beriman bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas ila rabbiha, dengan lafaz ila. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penulis membawakan surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Nanti kalau mau perluas pembahasannya itu mulai dari ayat yang sebelumnya 10 mungkin.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Pokoknya nanti pada ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzi lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzi lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka pada hari itu tertutupi. Saudara yang saya hormati, kalau orang yang kafir, orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, orang yang kullu mu'tadin asim, tindakannya melampaui batas, banyak berbuat dosa, kemudian mendustakan Quran. Ketika dibacakan Quran itu qala asatirul awwalin. Orang-orang yang hatinya tertutupi dengan maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baru kelanjutan ayat. Orang yang seperti itu tertutupi dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, hal yaral mu'minina rabbahum yaumal qiyamah?" Wahai Abu Abdillah, apakah orang yang beriman itu akan melihat Tuhan mereka di hari kiamat? Kata Imam Malik, laulam yaral mu'minun rabbahum yaumal qiyamah lam yu'ayyirillahul kuffara bil hijab. Pendalilan dari ayat ini, kalau orang kafir itu tertutupi, berarti orang beriman bisa melihat. Jikalau mukmin tidak melihat Tuhan mereka di hari kiamat, kenapa Allah celah orang kafir? Yang orang kafir itu kelak tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, ini pendalilan yang ketiga. Pendalilan yang ketiga. Ya sama kalau orang kafir masuk neraka. Iya. Misalnya ada pertanyaan, apakah orang mukmin masuk jannah? Ya rasa takok, wong kafir mlebu neraka, wong mukmin jannah. Sisi pendalilan disampaikan oleh Imam Malik seperti itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, falamma hajabum fi sukhti kana hada dalilan ala annahum yarawnahu fi ridha. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir tertutupi memandang wajah Allah karena mendapatkan murka Allah. Wong kafir dimurkai, nggak bisa melihat wajah Allah, nggak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil, orang yang beriman kelak nanti akan memandang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Syafi'i itu, laulam yukin Muhammad bin Idris annahu yarallah lama abadallah. Sama seperti ini kata Imam Syafi'i, kalau misalkan Muhammad bin Idris ini tidak meyakini kelak bisa memandang wajah Allah, kenapa menyembah Allah? Kenapa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Saudara yang saya hormati, dalil yang ketiga sangat jelas. Sangat jelas. Kalau orang kafir terhijabi, kemudian orang yang beriman kelak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, penulis membawakan surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Tatkala Musa itu datang ke tempat ini, perjanjian. Kemudian Tuhannya mengajaknya berbicara. Kata Musa, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku, aku akan melihat. Aku akan melihat. Ini nanti dijawabannya di poin yang ke-7. Qala lan tarani walakin dur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa, kamu gak akan bisa melihatku. Coba kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu masih kokoh di tempatnya, kamu baru akan bisa melihatku. Kamu baru bisa akan melihatku. Saudara yang saya hormati, sisi pendalilan ketika Musa minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik.
Allah menjawab di dunia nggak bisa. Karena lemahnya dunia. Baru hijab tutupan itu cahaya dibuka kepada gunung, gunung luluh lantak. Lemahnya dunia. Ya, makanya ada sebagian guru ketika ditanya, kenapa Allah di dunia tidak bisa dilihat? Jawabannya, kamu tadi mengawali sholat, apa yang kamu baca? Kita awali sholat, kita baca Allahu Akbar. Allah Akbar. Zat yang maha besar. Maha besarnya Allah. Di dunia nggak bisa dilihat. Baru jamaah hormati, hijabnya cahaya dibuka kepada gunung. Padahal gunung itu gambaran kekokohan. Kan fungsi gunung dijadikan sebagai pasak. Makanya kalau nggak ada gunung, guys, jamaah hormati, yang demikian kokoh saja itu baru tutupan Allah berupa cahaya itu sudah luluh lantak. Nanti kalau dilanjutkan kisah Musa itu semaput. Ini saudara yang saya hormati menjelaskan kepada kita, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat dilihat. Kalau di dunia nggak bisa. Kenapa? Karena lemahnya ahli dunia. Karena lemahnya dunia itu, sehingga nggak bisa dilihat. Ini saudara yang saya hormati berkaitan tentang kandungan daripada ayat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalil yang kelima, Masya Allah, ini di surat Al-Ahzab ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa adalahum ajran karimah. Ya. Ucapan mereka pada hari kiamat itu ketika mereka berjumpa, keselamatan. Kemudian Allah sediakan bagi mereka itu pahala yang mulia. Pahala yang mulia. Nah, termasuk pahala mulia itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis menggabungkan dengan surat Al-Baqarah 223. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaku fabasyiril mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian kelak akan menjumpai Allah. Kasih kabar gembira kepada orang yang beriman. Kasih kabar gembira kepada orang yang beriman. Syahid dari ayat ini, annakum mulaku. Annakum mulaku, bahwasanya kalian kelak akan menjumpai Allah. Kata para ulama, Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, liqa itu ditafsirkan oleh para salaf maupun khalaf itu mengandungi makna melihat dengan mata. Jadi memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjumpa. Makanya kalau kita pun begitu kan. Aku ketemu wonge, nyawa ngapa ora? Ora ketemu no ya. Lah ketemu kok enggak melihat. Itu secara bahasa itu. Kalau secara bahasa namanya ketemu, melihat. Tapi kalau lah dia ngaji apa orang ngaji? Ngerti wong ya orang ngerti, ora ketemu no. Kan enggak ketemu. Kalau ketemu itu muayanah wa musyahadah. Saudara yang saya hormati, yang kelima pendalilan seperti itu. Iya. Kemudian masih ada lagi. Penulis bawakan yang keenam di surat Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 35. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yandurun. Pada hari yang orang beriman itu terhadap orang kafir mereka tertawa. Kan dulu ketika di dunia orang kafir mentertawakan orang yang beriman. Iya, nanti walik orang kafir yang nangis. Orang yang beriman itu tertawa. Di atas dipan-dipan mereka memandang. Mereka memandang. Di sini jamaah hormati, yandurun.
itu nggak ada kalau dalam bahasa Indonesia objeknya. Kan nggak ada objeknya. Dalam kaidah hadful maf'ul yu'dinu bil umum. Ketika objek itu dihilangkan, mengisyaratkan arti umum. Mereka memandang siapa? Memandang masuk padanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah singkap tutupannya. Kemudian tidaklah sesuatu yang diberikan lebih dicintai dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, sekian ayat. Ini akidah. Kita harus yakini kelak semua kita akan ketika menjadi orang yang beriman memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika orang mengingkari tentang memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menjadikan dirinya kafir. Iya, itu bisa menjadi dirinya kafir, kecuali kalau mengingkarinya itu bersumber karena bodoh. Kelak di jannah memandang wajah Allah, tenane le. Ya, karena kebodohan. 6 poin tadi disampaikan, tambah hadis pokoknya. Iki lo dalile. Kalau misalkan orang yang seperti itu diberitahu, kemudian dia tetap di atas pengingkaran, ilmu sudah sampai, kafir. Tapi kalau ilmu belum sampai, misalkan, lah kurang ngerti ya, makanya ngaji yo. Ya, jamaah hormati, kalau orang tidak paham diberitahu masih ngeyel, itu bisa mengantarkan murtad. Ini akidah. Jadi sekali lagi, keyakinan orang yang beriman itu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang yang terpenting, amalan apa yang secara khusus bisa mengantarkan seseorang itu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa amalannya? Tadi sudah disinggung. Pertama, kalau seorang pengen bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya iman. Al-mu'minunal abror. Orang yang beriman yang baik. Orang yang beriman, orang yang baik. Itu bisa mengantarkan memandang wajah Allah. Amalan apalagi rinciannya? Sebelum masuk yang lain, jamaah hormati, kalau orang mukmin yang baik itu kelak bisa memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti perkara keimanan dipentingke. Perkara keimanan dipentingke. Ngaji seputar iman, wah penting. Lebih khusus arkanul imani sittah. Rukun iman yang 6. Kalau bahasa yang lain ulama katakan akidah. Bahasa yang lain tauhid. Itu sebab seseorang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihsan. Apa itu ihsan? Orang yang berbuat baik. Kalau beliau tadi pagi Ustaz Dzulkarnain itu menjelaskan tentang ihsan. Ihsan itu orang yang menggapai tingkatan agama paling tinggi. Tingkatan agama paling tinggi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, menyadari Allah melihatnya. Orang yang punya tingkatan ihsan kelak akan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihsan itu ahsanu fil ibadatil khaliq. Memperbagus peribadatan kepada Sang Pencipta. Makanya termasuk doa yang Rasul ajarkan kepada Abu Dar. Abu Dar, jangan lupa setiap akhir sholat itu memohon pertolongan kepada Allah. Antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang yang ihsan itu yang memperbagus kualitas ibadah. Memperbagus kualitas ibadah. Cuman kebanyakan kita sing diperbaiki itu bukan kualitas ibadah, memperbaiki taraf hidup. Wah, jadi taraf hidup itu diperbaiki. Tapi kalau kualitas ibadah, wah, jauh kita. Saya kalau baca kisahnya Umar, telat ya takbiratul ihram bersama imam supaya nyusul pahala nih.
dengan sahabat yang lain, kebunnya diinfak nih. Kebun itu kalau kita terapkan saiki itu kebon, omah, sawah, kendaraan, TKP itu. Kalau kita sholat bukan telat takbiratul ihram. Jadi maghriban itu imamnya salam ngadeg ping 3. Lah kalau ngadeg pisah kurang sarakaat ya. Ini jamaah hormati, ihsan itu memperbaiki kualitas ibadah. Memperbaiki kualitas ibadah. Yang ketiga, ihsan itu adalah ahsanu fil amal. Amalannya diperbagus. Bagaimana memperbagus kualitas amal? Memperbagus kualitas amal itu misalkan sholat. Coba dicocokkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbagus kualitasnya. Iya, khusyuknya, tenangnya, misalkan itu diperbagus. Itu namanya ihsan. Makanya kalau orang mampu memperbagus kualitas amal, kayak pernah kita sampaikan, infak, turahan itu sudah terbaik, tapi paling bawah. Tapi kalau memperbagus, itu seperti dalam ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak bisa menggapai kebaikan yang sempurna sampai infak yang kalian cintai. Abu Tolha itu punya kebun Bairoha di dekat Masjid Nabawi. Tanahnya subur, ada sumber mata air. Coba kalau kita misalkan punya kebun cedak Masjid Nabawi subur, ono sumber mata air, bangsa Arab ya. Ya, sumber mata air kan mahal sekali. Ini begitu mendengar, kalian tidak akan bisa menggapai kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai ini. Iya, saya infakkan di jalan Allah dan Rasulnya. Ini Masya Allah, Nabi sampai bah. Takjub. Ya, takjub. Saudara yang saya hormati, ini Masya Allah. Tapi ya terus langsung mobilnya diinfak nih, goro-goro ngaji. Dan kok kayak neng ini di dulu yang rame itu, mobilmu kijang, nanti pengen punya apa Alphard, infakan. Bareng diinfak nih, wah gantinya teko-teko ya. Lah mengharapkan dunia. Saudara yang saya hormati, ini memperbagus amal. Memperbagus amal. Memperbagus amal itu contoh dalam nas sangat banyak. Kayak orang yang berinfak sepasang. Sepasang itu kuda di medan perang beserta perbekalan. Itu namanya memperbagus amal. Kalau seorang mampu mau perang mas, iya ini randi jaranku gawanan, PN. Itu sudah bagus. Tapi disertai dengan perbekalan, Masya Allah. Kalau bahasa kita, ono wong nyilih mobil, iya, sak bensine, engko mangane nang restoran lho ya. Ditu sapa siki gawe. Itu namanya memperbagus amal. Memperbagus amal, Masya Allah. Ini ihsan. Nanti kelak akan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu yang terakhir, kata ulama, ahsanu ilal khalq. Berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk itu mencurahkan yang ma'ruf, kemudian tahan jangan memberikan gangguan. Jangan memberikan gangguan. Kalau bahasa orang, yen kowe ora iso ngewangi, aja ngribet-ngribeti. Aja ngribet-ngribeti. Itu kebaikan kepada makhluk. Kepada makhluk. Dan ini diasung kepada kita, saudara yang saya hormati, berbuat baik. Jadi kalau bisa muslim memberikan kemanfaatan termasuk padanya ngewahi duit ora iso. Ning ketemu mesem itu. Ketemu cuman senyum. Itu Masya Allah itu. Kadang ono wong ya besengut ngopo Mas? Tanggal tua ora didit. Ketemu kita mesem, melu mesem. Saudara yang saya hormati, ini ihsan akan mengantarkan seseorang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apalagi nanti yang bisa mengantarkan memandang wajah Allah itu? Nasihatnya Nabi, 2 sholat secara khusus itu jangan terlalaikan. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tuklabu
ala sholatin qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Bulan purnama, nggak berdesak-desakan, nggak uyuk-uyukan. Kan bulan purnama itu wape ketok. Ya, sampai saya pernah malam purnama itu dolan sama anak-anak itu. Anak saya ngomong, "Bi, bulannya kok ngetolki terus ya?" Ngetolki terus itu sampai rumah melu. Ini Masya Allah. Kata Nabi, kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan atas sholat sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, lakukan. Hadis ini menunjukkan kepada kita utamanya dua sholat. Setelah disebutkan ru'yatullah, melihat Allah, disebutkan dua sholat. Dua sholat ini sangat istimewa. Makanya jaga dua sholat. Sebelum matahari terbit, subuh. Sebelum matahari tenggelam, asar. Dua sholat itu dijaga. Bahkan nanti sholat asar disebut sholat wusta. Pengen bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sholat 5 waktu. Karena sholat itu afdolut ta'at. Lebih khusus subuh asar. Ya, tapi kalau subuh rakitane masjid keturun, waduh, asar, wah kesel biangan mau turusin. Wah, pol-polan ini. Sholat asar apalagi? Orang itu kalau sholat asar sampai dia tinggalkan, amalan hari itu hapus. Ini dalam hadis, jamaah hormati, itu dua sholat. Dalam hadis yang lain, Jumatan. Jumatan itu nanti diterangkan, penduduk jannah itu hari yang paling mereka suka itu hari Jumat. Ya, karena hari Jumat itu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen jamaah hormati, maka perhatikan Jumatan itu datang awal. Jumatan datang awal. Ini yang harus kita perhatikan, diantaranya sholat Jumat. Nanti kalau memperhatikan sholat Jumat, Masya Allah, ini pun banyak kaum muslimin itu Jumatan bertelat-telat itu. Bertelat-telat. Yang saya pernah cerita itu, kondisi Jumatan, perjalanan sak jam setengah, tekonggoni setengah rolas, masjidnya dibuka. Akhirnya saya masuk sholat sunnah. Kurang seperempat itu, utuk-utuk siji itu, iseng-iseng itu. Waduh, itu Jumatan apa ora ya? Begitu jam 12, enggak pun awiti mawon. Masih 6 atau 5 orang yang datang. Wah, 6 itu. Tapi karena khutbah Jumat ya matane abang. Ya, suaranya melengking. Jadi sing ngrungokne wong papat. Tapi begitu menjelang qomat, kebak masjidnya. Nah, itu kan kurang perhatian. Padahal amalan yang sangat istimewa. Istimewa. Sampai istimewanya Jumatan itu, idza nudiya li sholati miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Segera. Kesibukan paling penting dari Jumat itu Jumatan. Wallahu ta'ala alam. Lah penghalangnya apa? Penghalang seseorang bisa memandang wajah Allah. Satu, kekafiran. Kedua, mendustakan perjumpaan dengan Allah. Orang percaya tentang akan akhirat, melampaui batas, banyak berbuat dosa. Kemudian mendustakan Quran. Quran itu asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian hatinya tertutupi dengan maksiat. Itu sebab seseorang terhalang dari memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hadis yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan setelahnya. Wallahu ta'ala. Makmum masbuk
ketika sempat membaca 3 ayat, imam takbir rukuk, apakah terus meneruskan baca Al-Fatihah atau langsung rukuk? Mengikuti rukuk. Mengikuti rukuk. Nanti dia mendapatkan rukuk bersama imam. Itu saya sependapat dengan ulama, mendapatkan 1 rakaat. Allah Ta'ala. Bagaimana sikap kita melihat postingan yang menjelek-jelekkan pemerintah, kebijakannya, kadang malah hoak, dusta? Apakah kita mendiamkan atau kita tegur? Ya kalau mampu diingatkan. Jadi menyebar aib penguasa di muka umum itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nasihati penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ini perkara mungkar. Makanya kalau ada kemungkaran, ingkari dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati, tidak menyukai. Allah Ta'ala. Bagaimana hukum orang yang melazimkan sholat sunnah qobliyah di rumah, namun sering ketinggalan sholat jamaah di masjid? Nah ini dibenahi. Ya. Kalau misalkan sholat sunnah di rumah dia seneng, ya waktunya dipaske, dihitung. Kalau nggak nyanda, sholat jamaah lebih utama, lebih wajib. Sholat wajib dengan sholat sunnah, dahulukan sholat wajib. Wallahu ta'ala. Pembayaran dengan kris kita belum tahu ini. Insyaallah nanti kalau ada penjelasan. Bagaimana menanggapi subuhat seseorang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal atau yang sejenis? Karena mereka berdalih bahwa berkata meong tidak membuatmu menjadi kucing. Ya, jegok ya tidak membuatmu menjadi kire gitu. Ini pengikut hawa nafsu ini. Ini pengikut hawa nafsu. Ya itu bukan subuhat. Itu jelas bukan dalil. Ya, kalau orang yang hafal surat Al-Ikhlas, Natal itu apa? Meyakini kelahiran anak Tuhan. Bertentangan dengan surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Masa selamat ya, telah lahir anak Tuhan. Lah kamu baca surat Al-Ikhlas apa enggak? Dengan akal seperti itu, itu enggak usah dipedulikan. Itu mengikuti hawa nafsu. Orang yang seperti itu mengikuti hawa nafsu. Ya, saya ngerti mesti mau gondrong kacamata ireng toh. Ya, itu kalau ngomong ya seenaknya sendiri. Itu kalau nggak bertobat nanti dia akan bertanggungjawabkan. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.